wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 21031012207B. Saya adalah mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas dalam rangka praktek simulasi manajerial yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti SE SPD MAK. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tata kelola manajerial pada PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1987 yang merupakan perusahaan energi Indonesia dengan ruang lingkup bisnis terintegrasi mulai dari bisnis pertambangan, pengolahan, dan logistik. Bisnis utama PT Indo Tambang Raya Megah Tbk terdiri dari operasi penambangan batubara dan penjualan batubara. ITM juga menjalankan kegiatan pendukung termasuk operasional terminal batubara, fasilitas pemuatan pelabuhan, kemudian operasi pembangkit listrik, dan kontraktor pertambangan. ITM terus berfokus pada strategi, produktivitas, dan efisiensi biaya, serta menangkap pengembalian optimal dari rantai nilai batubara sambil mengejar diversifikasi dan transformasi bisnis. Menyadari pergeseran bertahap dunia dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan, ITM memperluas ruang lingkup bisnisnya untuk memperkuat intinya. Energi terbarukan perintis solar hybrid plant yang kami kembangkan adalah titik awal untuk bisnis energi dengan masa depan ITM. ITM terus berinovasi menyediakan produk dan layanan sehingga akan memiliki kualitas yang lebih baik, lebih terjangkau dengan menerapkan teknologi digital sebagai fondasinya yang kuat, peduli kepada seluruh karyawan dan berbagai latar belakang dan masyarakat sekitar. Selain itu, kunci keunggulan operasional adalah transformasi budaya kerja, pola pikir, pola perilaku menuju dunia digital. Sejalan dengan visinya, ITM berusaha untuk menjadi perusahaan energi di Indonesia yang didukung oleh teknologi, inovasi, inklusi, dan berkelanjutan. Perusahaan berdiri atas prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola seiring berjalannya waktu. Perusahaan kami juga menerapkan atau memelihara nilai-nilai sebagaimana warga ITM merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan, sehingga pihak luar dapat mengenali nilai-nilai tersebut sebagai karakter warga ITM. Kode etik perusahaan yaitu passionate, yaitu mengejar kesuksesan, mampu berbuat lebih, gesit dan siap berubah, peduli dan berbagi. Kemudian yang kedua adalah inovatif, mendahului tren, menciptakan ide-ide dan mewujudkannya, belajar cepat dan bertindak. Kemudian yang ketiga adalah committed, teguh memegang integritas dan etika, bersinergi dan membangun jejaring, berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam manajemen risiko, direksi telah mengadopsi sistem manajemen risiko terintegrasi untuk seluruh risiko yang dapat dikendalikan dan bersifat material yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan. Manajemen risiko perusahaan ini meliputi risiko yang berhubungan dengan pencapaian visi perusahaan dan pelaksanaan strateginya maupun risiko berkenaan dengan keuangan perusahaan, operasinya, dan bidang lain yang relevan. Manajemen risiko dibuat berdasarkan probabilitas bahwa suatu risiko diidentifikasikan mungkin terjadi dan kemungkinan dampaknya terhadap bisnis. Selain itu, tindakan mungkin terjadi dan kemungkinan dampaknya terhadap bisnis. Penanggulangan dan pencegahan jelas telah dibuat. Perusahaan memastikan sistem untuk menilai, memantau, dan melaporkan bagaimana risiko itu berubah dari waktu ke waktu. Komite manajemen risiko bertanggung jawab penuh dan melaporkan kepada direksi terkait kinerja, rencana operasinya, serta secara periodik melaporkan kepada AROC dalam memastikan kelayakan dan keefektivitasan manajemen risiko.
Di sisi lain, manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk menerapkan program konservasi biodiversitas yaitu merupakan langkah strategis dalam penyelamatan spesies-spesies tanaman penting yang keberadaannya sangat berharga bagi kelestarian plasma nutfah dari bumi Indonesia yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati dunia. Program konservasi ini adalah sebuah langkah strategis perusahaan karena keyakinan dari perusahaan ini bahwa untuk dapat beroperasi dengan baik diperlukan standar kepatuhan tinggi dan ini akan memberikan nilai bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham. Perusahaan ini juga bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan, yaitu dengan menjalankan bisnisnya dengan cara paling ramah lingkungan dan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar, menjaga kesehatan, keselamatan lingkungan, dan pengembangan masyarakat. ITM juga berusaha untuk memiliki tempat kerja yang sehat, aman, stabil, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian yang ketiga adalah program keanekaragaman hayati. Inisiatif keanekaragaman hayati terintegrasi dengan operasi ITM karena ITM bercita-cita untuk menjadi penambang yang bertanggung jawab. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan ITM. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.